Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Langkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas dipimpin dulu teman-temannya dan ibu untuk berdoa. Silahkan. Mohon perhatian. Siap. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing dapat dimulai. Sebelum masuk ke pembelajaran, ibu ingin memeriksa dulu kehadiran ya. Kelas BDP 2, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oh, hadir semua. Ibu ingin mengecek dulu kebersihan dan kerapihan ya, agar kita siap dulu untuk belajar. Silahkan dilihat di bawah kursinya, di bawah mejanya, apakah masih ada sampah atau bekas makanan? Tidak ada, bersih ya. Ibu periksa dulu. Setiap pembelajaran, ibu ingin memberikan dulu motivasi. Nah, sudah muncul ya. Kalian bisa menyimak dulu video motivasi yang akan ibu tampilkan ya secara cermat. Silahkan disimak. Apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulan dari motivasi tersebut adalah biasakan hidup jujur karena kejujuran menuntun kita pada kebaikan. Di dalam teks anekdot ini kita ulas sekarang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai teks anekdot. Siapa yang masih ingat? Ya, Yulis, apa? Perbedaan teks anekdot dengan humor. Ya, betul sekali. Yulis masih mengingat. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi, ada menganalisis struktur teks anekdot dan menganalisis kebahasaan teks anekdot. Nah, ada tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan modelnya problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi ibu ingin menyampaikan dulu apa saja struktur yang ada dalam teks anekdot. Jadi struktur teks anekdot itu ada 5. Ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan koda. Nah, ini akan kita bahas satu persatu dan nanti akan ibu berikan contohnya. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini isinya adalah penutup ya atau simpulan. Di sini ada contoh teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Lalu pada bagian orientasi, siapa yang disebutkan tokohnya di sini? Ada pelapor dan polisi. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks anekdot ya. Yang pertama, unsur kebahasaannya kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Di sini, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya? Tidak ada? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah ya. Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Di sini kelompoknya sudah ibu tentukan sebelumnya. Nah, ada 5 kelompok karena kita ada 25 orang siswa. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 5. Sudah semuanya duduk bersama kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Ibu bagikan dulu ya. Pada langkah kegiatan yang pertama, ibu akan menayangkan dulu video stand up komedi atau lawakan tunggal ya. Yang judulnya liburan
bangunan. Nanti Ibu menayangkan videonya, lalu setelah itu kalian simak, lalu teks tertulisnya juga ada di dalam LKPD. Jadi kalian setelah menonton videonya dibaca juga teksnya pada LKPD halaman kedua. Lalu ada tabel struktur dan tabel kaidah kebahasaan. Nanti untuk pengerjaan LKPD, mengerjakan struktur, mengerjakan kaidah kebahasaannya, Ibu beri waktu 25 menit cukup? Cukup ya. Kita saksikan dulu videonya dengan baik, simak. Silahkan kalian berdiskusi dan mengerjakan penugasan pada LKPD. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh sambil berjalan ya, nanti tanyakan kepada Ibu. Ya. Apa perbedaan reaksi dan koda? Apa sama masih kayak pesan gitu? Kalau koda itu kan tadi Ibu sudah sampaikan, koda itu penutup atau simpulan dalam teks. Ya, kalau apa tadi? Satu lagi, reaksi itu jawaban dari krisis. Jadi krisis dan reaksi yang saling berkaitan. Kalau koda itu biasanya penutup ya. Jadi koda itu biasanya juga ada pada apa? Kalau penutup pada akhir ya. Coba dibaca lagi dan didiskusikan ya. Ya, baik, semuanya sudah menyelesaikan LKPD kelompoknya masing-masing ya? Sudah, ya. Diskusinya berjalan sangat baik sekali. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan, kita lihat pekerjaan dari setiap kelompok. Nanti kelompok yang lain itu menyimak dan mengamati, setelah itu memberi tanggapan ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kerja kelompok kami, struktur abstraksi ada pada bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Di sini saya kuli bangunan. Masukan-masukan itu silahkan kalian perbaiki dan nanti diterapkan juga untuk kelompok yang lain ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Hasil dari kerja sama kami, struktur abstraksinya liburan kuli bangunan. Krisis. Anak saya minta liburan. Pak ingin ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nak, perahunya bocor. Ah, bilang aja Bapak gak punya uang. Cerdas. Untuk reaksi, tapi saya jadi tahu walaupun jadi warnet, ternyata banyak wahana di Dufan itu. Salah satunya rumah miring. Untuk krisis. Anak saya minta liburan. Pak ingin ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Baik, jadi sekarang semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Tadi ternyata setelah dipresentasikan banyak perbedaan jawaban dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ada beberapa yang sama juga. Mari sekarang kita bahas dulu terkait pekerjaan kalian. Nah, sekarang kalian buka dulu bagian analisis strukturnya. Abstraksi ada pada awal paragraf ya biasanya. Nah, coba kalian lihat lagi jawaban di kelompok kalian masing-masing. Abstraksi yang betul kira-kira yang mana? Mulai dari kalimat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus perkenalkan
Saya Didi. Lalu di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya di sini. Itu adalah abstraksi. Ya. Nah, yang terakhir koda. Tadi banyak yang kodanya apa? Saya Didi, terima kasih. Ya, koda itu yang betul yang mana? Betul ya, tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak warna di Dufan itu salah satunya rumah miring. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalimatnya apa? Kalau saya bawa ke tempat kerja saja, menurut dia itu tamasya. Kalau untuk kalimat retoris, buat saya kompetisi ini liburan. Gimana enggak coba? Nah, itu jadi menegaskan bahwa menurut dia kompetisi ini adalah liburan karena dia bisa makan, bisa tidur di hotel. Kita sudah masuk pada akhir pembelajaran. Mari kita bersama-sama simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba siapa yang ingin menyebutkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Kita ulas lagi strukturnya ada apa saja? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Iya, coba ditutup dulu buku catatannya. Iya, strukturnya ada abstraksi. Apa abstraksi itu, Diki? Pengenalan. Lalu orientasi. Orientasi apa? Disebutkan tokohnya apa, lalu masalah yang ingin dibahasnya apa. Lalu ada krisis. Krisis apa? Yulis masalah yang dimunculkan. Lalu reaksi apa? Penyelesaian atau jawaban dari masalah tersebut atau tanggapan. Yang terakhir, koda apa? Penutup. Koda ingat semua ya, penutup pasti ingat atau simpulannya. Lalu ada kaidah kebahasaannya juga ya. Tadi kita sudah mempelajari kaidah kebahasaannya ada berapa? 6. Ada 6 ya, betul sekali. LKPD-nya silakan dikumpulkan dulu sebelum Ibu menutup. Ya, dikumpulkan. Ya. Ya. Terima kasih ya. Identitasnya semua sudah ditulis ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, ada yang ingin bertanya dulu terkait pembelajaran hari ini? Tidak ada? Tidak. Semuanya insya Allah sudah paham ya dengan pembelajaran di hari ini. Yang selanjutnya bagaimana nih setelah kita mengulas yang kita pelajari hari ini, lalu tidak ada yang bertanya lagi, sudah paham katanya. Lalu bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan Ibu di hari ini, dengan materi ini? Senang. Ada yang tidak senang? Tidak ada. Senang semuanya? Senang. Jangan terpaksa ya. Kalau tidak senang, tidak apa-apa. Tapi mudah-mudahan semuanya senang ya belajar dengan Ibu di hari ini, mempelajari materi teks anekdot. Nah, yang terakhir, Ibu ingin menyampaikan rencana pembelajaran di minggu depan. Jadi nanti pada pertemuan yang selanjutnya, kita akan masih di teks anekdot ya. Kita akan menciptakan kembali teks anekdot yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelum kita menutup pembelajaran, silahkan ketua kelas dipimpin dulu kita untuk berdoa di akhir pembelajaran. Mohon perhatian. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dapat dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita tadi membuka dengan doa, menutup juga dengan doa ya. Baiklah,
Ibu akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari di hari ini bermanfaat dan bisa kalian amalkan nanti. Terima kasih. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.